lagi sama kita Trio Macan. Hari ini kita lagi sama siapa nih? Aku Anjis 10 busana satu. Aku Davina dari 10 WLP 2. Dan aku Sila dari 10 Kuliner 2. Kira-kira kita hari ini bakal bahas apa nih guys? Hari ini kita bakal bahas tentang Menjadi dewasa dalam segala usia. aspek. Terus gimana caranya kita menjadi dewasa sekalian tetap ada Allah di hidup kita. Sabar dulu nih, perkembangan aspek itu kan ada 6 ya. Sebutin aja tuh dulu apa aja gitu. Menurut aku ya, yang pertama itu ada fisik yang paling kelihatan tuh. Kita dari kecil semakin besar, semakin tinggi. Terus kita kemudian ada intelektual atau cara kita berpikir yang semakin banyak belajar, kita semakin banyak memahami hal dan semakin kita banyak tahu apa perbuatan kita yang salah. Terus kemudian kita juga ada emosi. Pintaran segala secara emosi itu artinya kita bisa mengendalikan emosi kita di saat-saat penting guys. Terus kita ada apa lagi nih Davina? Nah, habis emosi ini kita ada sosial. Gimana sih caranya kita tetap bersosialisasi tapi menjadi terang sesuai dengan perintah Kristus. Ya, Ada kognitif, gimana caranya kita berpikir dengan secara dewasa. Juga ada moral, attitude kita, sopan santun yang harus tetap kita kembangin. Terus juga yang terakhir ada identitas. Gimana caranya kita memperkenalkan kalau kita tuh anak Tuhan dan tetap ada Tuhan di dalam hidup kita. gitu guys. Nah, tapi ya menurut aku tuh sebenarnya ya kita tuh bertumbuh itu bukan dari secara usia, tapi berdasarkan 6 aspek tadi. Nah gitu guys. Terus kemudian kita ada referensi ayat dari Lukas 2 ayat 42 sampai 52. Apa tuh Cis bunyinya? Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah pula hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu ada lagi tahu di ayat 49 Yesus menyadari identitas dirinya. Lukas 2 ayat 49. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, tentang apa tadi dewasa dalam segala aspek itu ngomongin juga tentang gimana kita tetap berada di dalam, kan dunia ini nih semakin berkembang semakin kacau bisa dibilang Iya, semakin semakin kacau. kacau. Nah, kita bisa berkembang dalam 6 aspek ini gimana caranya kita bisa tetap di dalam Allah, kita tetap di dalam lingkupnya, kita tetap itu juga ada beberapa faktor nggak sih, kayak komunitas yang benar, banyak sih. Terus sama pergaulan yang benar itu juga sangat mempengaruhi bagaimana jadinya nanti kita, karena pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik gitu guys. Bener banget. Apalagi lingkungan kita nggak boleh sampai ke bawah sama lingkungan. Ya karena Karena kita lingkungan itu rata-rata apa ya? Zaman sekarang tuh udah nggak bagus Melenceng banget. udah nggak bener Udah melenceng. anaknya. Jadi kita harus gampang-gampang nyari teman yang bener. apalagi sekarang kita kan lagi masa-masa remaja, masih masa akil balik, ya masih labil. Tapi kita tuh bisa loh guys, semakin bertumbuh lebih baik lagi. Terus kita justru malah kita nggak akan terjerumus dalam hal itu. Itu tuh dengan cara kita mencari komunitas yang baik di komsel, gereja. Terus kita juga rajin membaca firman dan menerapkannya di hidup kita sehari-hari. karena itu tuh bisa jadi dampak yang besar banget untuk kita Semua jadi ke remaja-remaja saat ini pesannya. Tapi kalian tahu nggak sih, selama kita bertumbuh itu kan ada tuh yang nemenin kita kayak mama papa, orang tua, atau di masa-masa SD ada teman-teman kita, terus kita SMP ada beda teman lagi. Nah, tapi ada yang selalu setia menemani kita. Apa itu sih? Siapa tuh ya? Susah, lagi senang. Tuhan Yesus itu selalu mendampingi kita. Ada jadi teman kita dalam masa kesulitan kita, dalam masa kita lagi walaupun ya kita bikin kesalahan nih, tapi Tuhan tuh nggak ngejauhin kita, Hebat banget ya Tuhan kita ya. tetap merangkul kita, benar-benar
Benar banget, selama kita bertumbuh itu kita pasti pernah ngerasain sakit kayak dari fisik maupun secara perasaan, mental kita. Tapi Tuhan tuh selalu melangkah bersama kita, nggak pernah ninggalin kita. Jadi kita ngejalanin hari-hari kita tuh sama Tuhan. Karena ya Tuhan bakalan selalu ada dalam diri kita sendiri. Tapi Cis, bahkan kita ngejauh pun dari Tuhan, Tuhan masih nungguin kita loh. Benar banget. Tuhan masih ngebuka tangan Biar kita udah lebar-lebar. ngelupain dia, kita jarang gereja, mungkin kita nggak pernah baca Alkitab lagi, tapi Tuhan selalu setia sama kita. Tapi aku mau nanya deh, kalian tuh pelayanan nggak sih di gereja? Aku sempat aktif pelayanan, cuma karena lagi pindah gereja aja sih. Kan sambil mencari komunitas baru, memperbanyak komunitas. Bener-bener. Kalau kamu? Aku sih nggak terlalu aktif ya, tapi lebih ke ibadah setiap. Kalau jadi jemaat tuh juga bisa sih, ini faktornya. Kadang kita ngerasa jenuh, bener gak? Iya, benar. Kadang ada konflik sama jemaat. Dan bikin malas gereja ngapain sih? Iya, Kayak apalagi kalau misalnya kita punya temen gereja, terus kita berantem sama dia, jadi ke bawah-bawah gak sih? Jadi kayak ikut-ikutan malas gereja gitu. Kena efek ya kita ya. padahal Bener kita banget. marahnya sama kita, tapi yang kena dampak Tuhan. Tapi hebatnya Tuhan tuh tetap maafin kita dan tetap merangkul, itu hebat. Nggak pernah Masih ninggalin menerima kita. kita Tuhan itu. Kita tuh kan juga suka ngerasa putus asa ya. Contohnya tuh yang paling banyak sekarang kita putus asa dalam akademik, kayak aduh aku kenapa sih nggak bisa sehebat dia, kenapa dia lebih wow sedangkan aku tuh nggak bisa gitu. Nah Apalagi masuk di kelas 10 baru ini, iya, sekolah baru, sekolah baru pasti banyak saingan, banyak teman-teman yang sih banyak, tapi ngerasa kok mereka lebih hebat sih, itu nggak sih? tapi sebenarnya yang menentukan kita hebat atau tidaknya itu bukan kemampuan yang kita punya, tapi itu kemampuan Tuhan kita. Karena apapun yang kita jalankan itu pasti ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Setiap jalan kita itu pasti sudah ditentukan oleh Tuhan. Kalau kita nggak berhasil di suatu hal, pasti itu ada jalan lain yang sudah Tuhan siapkan. Karena menurut Tuhan mungkin kita itu lebih cocoknya di sini loh, kamu tuh nggak cocok di situ, itu cuma anggapan kamu aja. Aku sudah menyiapkan jalan yang lebih baik. Itu Di situ arti juga dari ada, melangkah sama Allah. ya di situ juga ada kita selipin Roma 8 ayat 18. Isinya itu, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kehadiran Allah dalam peristiwa penting, lahir, sakit, menderita maupun mati. Nah, jadi Tuhan itu nggak cuma datang pas kita senang, tapi pas kita sedih dia juga datang. Terus sebenarnya tuh ya guys, dengan taat itu, dengan kita taat ke Tuhan, kita dengan melakukan firman itu, kita dapat merasakan kasih Allah selalu melingkupi kita. Dan Tuhan tuh selalu mengajarin kita ya di Alkitab, dasar dari segala hal adalah kasih. Jadi kita nggak cuma mengasihi orang-orang tertentu, tapi kita harus mengasihi sesama, bahkan musuhmu. Kalau ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Meskipun susah guys, kita harus belajar pelan-pelan gitu. Ada juga loh Cis, orang yang di Alkitab, tokoh yang disiksa, dicobai dengan segala macam, tapi dia masih mencoba untuk memuji Tuhan tetap. Siapa sih Cis? Orangnya Ayub bukan sih? Ayub ya? Ngomong dong, tahu gimana cerita Ayub? Itu Ayub di ayat di pasal yang ketiga ya, ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir, atau binasa waktu aku keluar dari kandung? Itu kayak dia tuh udah Putus asa ya putus asa banget, karena dia tuh ngerasa dia waktu dia lahir itu dia ngerasa kenapa sih nggak mati aja? iya, Kalau itu kayak- pencobaannya seperti ini. Karena dia semua yang dia punya kan diambil ya. tapi justru dengan percaya kita akan merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kita gitu. Jadi Ayub tuh tetap percaya ya Cis, hebat ya Ayub ya. Keren banget sih. Jadi si Ayub itu memiliki dasar fondasi iman yang kuat tuh berarti ya. Wah, hebat Walaupun sih Ayub. dicobain
dengan dahsyat gitu, tapi tetap ada kasih Allah, tetap ada iman dari Allah yang bikin dia tuh percaya kalau Allah tuh meninggalin dia, Allah melangkah sama dia walaupun dalam kesusahan apapun. Kayaknya dari tadi ini aku nangkep satu kesimpulan ya. Apa Tuh? Jadi dengan percaya, dengan iman kita sendiri itu, kita mampu mendapatkan segala hal yang kita inginkan nantinya. Contohnya kayak kasih Allah tuh, kita dengan iman, dengan kepercayaan kita, kasih Allah tuh pasti akan selalu menuntun kita ke jalan yang lebih benar. Dengan iman dan percaya kita juga akan merasakan Tuhan tuh hadir membantu kita dalam setiap kesusahan. Yang terakhir ada kutipan ayat nih, ayat apa sih? Dari Mazmur 37 ayat 4. Katanya, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi kesimpulannya, apapun yang kita lagi lewatin atau apapun misal kita lagi melakukan sesuatu atau suatu proses, kita selalu harus banget mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan, karena cuma Tuhan yang setia satu-satunya di dunia. Gak ada Allah kayak Oke. mungkin cukup dong. cukup pembahasan kita hari ini tentang dewasa dalam segala aspek dan melangkah bersama Allah. Dah. See you next time guys. Bye bye. God You bless you. Macan. Bye. Bless you.